Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita sama-sama bersyukur. Kita boleh hadir. Kita boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun masih via YouTube ya saudara. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan masih izinkan kami boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami siapkan hati, kami siapkan pikiran kami untuk memuji menyembah Engkau. Masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, Kau Allah Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, oh, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
sembahlah sumber pengharapan. Ya Rabaya Shanda Karabaya Takarabaya Se Hirarabaya Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Mari nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyatakan, nyatakan Immanuel, yes Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Lebih lagi Immanuel, come on sing it. Engkau besertaku, yes Engkau Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau besertaku, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan kami bertahan. Thank you Lord. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan, yes aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, mujizat. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Mari sembah. Mari sembah. Mari sembahlah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena penyertaan-Mu. Semua karena penyertaan-Mu. Karena kesetiaan-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan. Sebab itu mari saudara, bawa pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Urabata karabaya shanda kararabaya rarabaya rarabaya.
Kemanapun kami melangkah, Engkau ada beserta dengan kami. Sebab itu hati kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami gak lihat apa-apa Tuhan Yesus, kami memilih untuk percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari nyanyikan. Kini aku berserah, yes, hanya pada rancangan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kau yang percaya sama-sama kita katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan. Kini aku percaya, kami mau percaya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saudara nyanyikan. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Kami memilih untuk percaya pada Engkau Tuhan. Bagimu kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Boleh angkat kedua tanganmu saudara, katakan I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on, sing it. No turning back. Dengan imanmu katakan, I have decided to follow Jesus. No
Christ is enough for us. Christ is enough for me. Christ is enough. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Lebih sungguh lagi katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sungguh Dia cukup bagi setiap kita, saudara. Yes, you are enough for each of us, Lord. Kami mau nyatakan pada jiwa kami, roh kami, bahwa Engkau cukup, Engkau terlebih cukup bagi setiap kami. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Keluar dari hati kami dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau, menari bagi Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Setiap kita bersuka cita, amin, dalam hadirat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Katakan, yes. Sebab sukacita dari surga turun Tuhan berikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin saudara. Mari kita terus memuji Tuhan. Katakan haleluya. Kami siapkan hati kami lebih lagi. Terima sukacita dari surga. Mari jemaat Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari sambil lambaikan kedua tanganmu saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Boleh sambil angkat kedua tanganmu saudara. Arahkan ke hadapan tahta Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami. Ini iman kami Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan sorakan haleluya. Yes. Masih semangat memuji Tuhan saudara? Yang semangat katakan yes. Kita mau terus nyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan kita yang perkasa. Amin saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Woo! Tuhan yang berkuasa, yang sanggup bangkitkan pengharapan setiap kami Tuhan. Come on church, sing it. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Amin. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah di atas kami, bertahtalah atasku. Oh oh oh, mau hidup bagimu. Mari semuanya katakan, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohmu dari maku, Tuhan Kau perkasa,
Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya, ada sukacita di setiap rumah saudara, amin. Roh kita, semangat kita dibangkitkan ketika kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang dahsyat. Kini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Mari nyatakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau layak disembah Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta padamu Aku cinta Tuhan. padamu
bagimu Raja kami. Rajaku yang duduk Yes Lord. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yang disembah. Kau layak disembah. Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah. Yes, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua, kita boleh berada dalam acara Praise and Worship. Saya percaya anugerah Tuhan itu boleh cukup dalam hidup kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita, menghibur kita dalam perjalanan kita di dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Urapilah kami malam ini supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu itu boleh Tuhan menjadi Tuhan tempat perteduhan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, apa kabarnya? Saya berharap kita semua boleh dalam keadaan yang terbaik hari-hari ini. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi corona, ya dunia menjadi sangat berubah sekarang ini, ya. Dan saya tahu mungkin di antara kita juga mengalami perubahan, ada perubahan-perubahan yang terjadi kepada kita yang membuat kita harus berubah, harus menjadi waspada seperti itu. Tapi baiklah kita tetap hidup dalam kerajaan Tuhan, ya kita tidak meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena itu satu-satunya cara untuk kita hidup di dunia yang tergoncang sekarang ini. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya rindu mengajak kita semua menyikapi bagaimana menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita, saudara-saudara semua. Pernahkah saudara menjadi khawatir dengan hidup saudara? Pernahkah saudara menjadi gelisah yang berlebih-lebihan terhadap kehidupan kita? Ya, yang saya maksud bukanlah sesuatu yang menjadi concern atau kita memang harus pikirkan, tetapi adalah sebuah kegelisahan, ya sebuah ketakutan, kecemasan yang begitu mencekam sehingga seolah-olah membuat kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, contoh seperti hari-hari ini saudara-saudara, misalnya di dalam pandemi corona, ya kita tahu ya virus ini sangat-sangat tidak biasa, ya. Kita semua sudah diperingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan, ya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi setelah kita melakukan itu, kadang-kadang kita punya kekhawatiran, saudara-saudara. Ya, kita kadang-kadang khawatir, apakah kita luput dari virus ini? Apakah kita masih aman dengan keadaan kita? Nah, saudara-saudara, ketika kita memikirkan itu terus-menerus, itu akan menjadi kekhawatiran dan itu akan menjadi stres dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ya, mari kita menyadari bahwa penyebab kematian terbesar yang menurut penelitian di Amerika itu adalah stres. Bukan virus, bukan penyakit yang lain, tapi karena stres, dan stres ini memicu kepada penyakit-penyakit yang lain, saudara-saudara. Hasil penelitian sebenarnya mengatakan bahwa 80% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Dan
Dan hanya 15% kekhawatiran yang terjadi, saudara-saudara. Dan 97% dari 15% itu sebenarnya bisa kita tangani ketika kita menjadi lebih waspada, menjadi lebih baik, lebih cerdas, ya kita lebih maju, kita lebih inovatif dalam menghadapinya. Dan hanya ada 3% yang memang di luar kendali kita dari 15% itu, saudara-saudara. Nah, hari ini saudara, ya saya rindu kita semua tidak berfokus kepada 3% yang tidak bisa kita kendalikan. Ya seperti virus corona ini, ya kita tidak bisa mengendalikan dia ada di mana, ya kapan vaksin itu akan ditemukan. Sedangkan hidup kita harus jalan hari demi hari. Nah, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, itu yang boleh menjadi kerinduan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, mungkin saya ingin membacakan beberapa hal yang menarik untuk kita. Ya, otak kita ini adalah sebuah sistem yang sangat kompleks, saudara-saudara. Ya, apa yang kita pikirkan itu ternyata mempunyai banyak sekali pengaruh dalam kehidupan ini. Sel tubuh kita akan meresponin reaksi pikiran kita, ya, dalam suatu mekanisme atau gerakan. Contohnya, ya, pikiran sedih akan menimbulkan reaksi menangis. Mata kita tiba-tiba mau berkaca-kaca dan menangis, saudara. Ya, kalau saudara pernah nonton film sedih, ya tiba-tiba saudara, ya, seperti mau menangis. Mengapa? Karena pikiran saudara memikirkan film itu. Ya, atau kita misalnya mimpi buruk, saudara-saudara. Ketika kita mimpi buruk, misalnya dikejar oleh seekor anjing yang galak, lalu tiba-tiba ketika kita bangun, ya kita berkeringat dan kita menjadi kelelahan. Kenapa? Karena ada mekanisme pikiran yang bekerja dan memberi dampak dalam tubuh kita. Nah, karena itu mari kita memperhatikan bagaimana cara pikiran kita. Nah, saudara-saudara, stres yang berkelanjutan, ya, itu bisa merusak kapasitas otak kita. Nah, penelitian mengatakan bahwa akan terjadi penyusutan massa otak, ya. Pengambilan keputusan kita bisa salah ketika kita dalam stres, lalu kita menjadi rentan terhadap penyakit jantung dan kanker. Lalu stres yang berkelanjutan itu bisa menimbulkan penuaan diri dan juga bahkan demensia atau pikun, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita melihat banyak sekali hal yang negatif terjadi karena stres yang berkelanjutan, ya, yang dipicu oleh kekhawatiran, saudara-saudara. Nah, karena itu mari kita belajar menangani stres dalam hidup kita supaya kualitas kehidupan kita bisa menjadi meningkat dengan baik. Saudara-saudara, ya, bagaimana sebenarnya kita menghadapi stres, ya? Secara sederhana, mari kita mengambil keputusan untuk tidak percaya akan manfaat kekhawatiran, saudara-saudara. Jadi kita harus bilang bahwa ketika kita khawatir yang menimbulkan stres yang sangat berat, kita harus katakan kepada diri kita bahwa tidak ada bermanfaat untuk menjadi khawatir. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa lakukan adalah kita harus mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita harus mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, yaitu sikap kita, saudara-saudara semua. Kita bisa mengubahnya kalau memang kita tahu harus mengubahnya. Kalau kita tahu itu bisa diubah. Atau kita bisa meninggalkannya. Ya, kalau kita tidak mau menghadapinya, kita bisa meninggalkannya. Ada yang ketiga, kalau kita tidak bisa mengubahnya, kita juga bahkan tidak bisa meninggalkannya, ya kita harus menerimanya. Artinya kita menyadari bahwa dalam diri kita ada keterbatasan, tapi tetap ada hal yang bisa kita lakukan. Dan saudara-saudara, yang ketiga, saudara, yang kita bisa lakukan adalah mari kita mempraktikkan pemikiran penuh damai setiap hari, saudara-saudara. Banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak memperhatikan pemikiran kita itu penuh damai atau tidak. Kadang-kadang kita lebih banyak dipengaruhi atau dipenuhi oleh kekhawatiran, ya, pikiran-pikiran yang negatif, dan akhirnya itu tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik seperti itu. Nah, saya ingat stres pertama kali itu juga terjadi pada manusia pertama, Adam. Ya, Adam dan Hawa, saudara-saudara, ketika
Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu, yang mereka tahu mereka sedang tidak taat kepada Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi takut dan mereka menjadi bersembunyi. Ya, saya mencatat ada beberapa konsekuensi ketika mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, yaitu apa? Mereka menjadi takut, dan mereka menjadi malu, mereka punya rasa bersalah, mereka saling menyalahkan, mereka merasa tertolak, mereka merasa ditolak, dan mereka merasa tidak berdaya dan mengalami kekosongan hidup dalam hidup mereka. Saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa stres itu bisa muncul ketika kita tidak terhubung dengan sumber yang benar. Masalah manusia yang pertama kali muncul adalah ketika manusia tidak tersambung dengan Tuhan. Ketika manusia mengabaikan sumber hidup itu, yaitu Tuhan. Tuhan itulah pohon kehidupan yang seharusnya kita makan dari Dia. Tetapi kita memilih pengetahuan, kita memilih perkataan iblis, kita memilih pikiran kita sendiri untuk mencukupi diri kita, dan ternyata itu tidak bisa mencukupi diri kita, dan kita menjadi stres karena. Saudara-saudara, tiap hari kita harus memilih apakah kita percaya kepada anugerah Tuhan, bukan saja untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan kita. Percaya kepada anugerah Tuhan untuk hari ini dan anugerah Tuhan untuk masa depan kita. Atau kita lebih percaya kepada janji-janji dosa. Kalau iblis menawarkan kepada kita jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang pintas, jalan-jalan yang tidak bersandar kepada Tuhan, jalan-jalan yang membawa kita akhirnya membuang Tuhan dalam hidup kita, itu adalah janji-janji yang akan membuat kita menderita, saudara-saudara. Atau kita lebih percaya kepada janji-janji kekuatan kita sendiri. Ketika kita hidup di dalamnya, ternyata kita juga tidak mampu mengatasi perkara-perkara dalam kehidupan kita. Itu membuat kita stres. Setiap hari itu adalah peperangan untuk kita memilih. Kalau kita akan percaya kepada anugerah Tuhan hari demi hari, atau kita lebih mempercayai kepada kekuatan kita sendiri, atau percaya kepada kekuatan di luar Tuhan, saudara-saudara. Ada beberapa orang yang kami sedang layani, ya, dan nyata sekali, saudara-saudara, ya, bahwa hari-hari ini kita semua, ya, termasuk jiwa-jiwa yang kami layani, itu harus memilih dia mau hidup di dalam kerajaan Tuhan, atau kerajaan dirinya sendiri, atau dalam kerajaan kegelapan. Ada beberapa orang yang kami layani, ya, untuk pelepasan seperti itu, ya, yang sedang dikuasai oleh okultisme, dikuasai oleh roh jahat. Siapa yang bisa membebaskan itu? Hanya Tuhan Yesus, hanya darah Yesus, hanya nama Yesus yang bisa membebaskan dari segala keterikatan itu. Saudara-saudara semua, mari kita semua menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Matius 6 ayat 24 dan 25 berkata begini, saudara-saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Matius 6 ayat 31-34 juga mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara-saudara semua, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini
untuk kita bisa menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita. Alkitab mencatat ada prioritas dalam hidup kita. Ada Allah di atas uang, ada Allah di atas mamon, ada hidup di atas makanan, ada tubuh di atas pakaian. Hari-hari ini ya, manusia seolah-olah diperhadapkan bahwa mamon, uang, makan, pakai itu tidak bisa memuaskan manusia. Hari-hari ini manusia begitu khawatir akan tubuhnya, akan kesehatannya, akan umurnya, akan jiwanya, akan hidupnya. Dan itu menjadi pertaruhan. Maka dia akan kembali kepada penciptanya, bersandar kepada penciptanya, mempercayai penciptanya sungguh-sungguh atau tidak sama sekali. Saudara-saudara semua, mari kita sebagai orang yang percaya, kita kembalilah kepada sumber hidup kita, yaitu Tuhan. Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga." Saudara, mari kita memperhatikan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang bahkan burung pipit, burung-burung di udara, Tuhan yang pelihara. Mereka diberi makan oleh Bapa kita di surga. Dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak. Kalau burung sanggup dia pelihara, maka kita terlebih dapat Tuhan pelihara dalam anugerah. Dan mari kita memperhatikan seperti bunga bakung, saudara. Ya, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun Tuhan dandani begitu rupa. Seolah-olah Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu untuk mendandani, untuk melukis keindahan di dalam bunga bakung. Apalagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melukis keindahan dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana pandangan Allah tentang kebutuhan kita, saudara-saudara? Dalam Matius 6 ayat 26 Tuhan berkata bahwa kamu jauh melebihi burung-burung itu. Hari-hari ini mari kita menyadari bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Mari kita menghargai bahwa kita jauh melebihi burung-burung itu. Kamu didandani lebih lagi dibandingkan bunga bakung itu. Tuhan pastilah lebih peduli kepada kita. Tuhan pastilah mempunyai waktu untuk memikirkan kita, melukis keindahan dalam hidup kita. Karena dia sudah lakukan itu untuk bunga bakung dunia ini. Kekhawatiran itu tidak menambah sehatas di jalan dalam hidup kita, saudara-saudara. Karena itu mari kita menyadari kekhawatiran, stres itu tidak akan pernah menolong kita dalam kita menempuh jalan kehidupan. Malah itu kadang-kadang membuat kita menjadi tidak berdaya. Malah itu membuat kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Rumput di ladang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tapi manusia itu kekal di hadapan Allah. Ayat 30. Saudara-saudara, hari-hari ini mari kita terus mengingatkan diri kita bahwa kita hidup tidak boleh menjadi seperti rumput. Hari ini ada, besok tidak ada, saudara. Kita harus tahu dalam diri kita ini ada punya jiwa yang kekal. Karena itu mari kita bukan saja memperhatikan soal uang, soal makan, minum, dan pakai. Bahkan kita bukan cuma memperhatikan soal tubuh kita, tapi kita memperhatikan dalam diri kita ada jiwa yang kekal. Kita harus rawat, kita harus persembahkan kepada Tuhan, menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan, menjadi hal yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita tidak berfokus kepada hal-hal yang sementara, yang hanya akhirnya menjadi tipu daya iblis untuk membuat kita tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 32 mengatakan, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Saudara-saudara, percayakah kita bahwa Bapa kita tahu akan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita? Mungkin hari ini kita merasa seolah-olah Bapa tidak tahu apa yang kita butuhkan. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan begitu, saudara-saudara. Saya ingat satu Mazmur. Di dalam Mazmur 128, saudara-saudara, dikatakan begini, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Saudara-saudara, kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan, Alkitab menjanjikan, Mazmur mengatakan bahwa kita harusnya berbahagia. Mari saudara-saudara, mari kita coba kembali merenungkan kata berbahagia dalam Alkitab. Bahagia yang Alkitab ajarkan itu bukan bahagia karena benda-benda, bukan bahagia karena hal-hal yang di luar, tetapi bahagia di batin kita, karena kita punya Tuhan yang mau tinggal di dalam kita. Nah, saudara-saudara, Alkitab Mazmur 128 mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jalan-jalan Tuhan selalu menjanjikan kemenangan bagi kita. Walaupun jalan itu tidak selamanya, tidak selalu mudah, saudara-saudara. Tetapi kalau kita hidup di jalan Tuhan, kalau kita hidup menghormati jalan Tuhan, kita hidup taat di jalan Tuhan, saya percaya kita akan berbahagia, saudara-saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah kamu. Jikalau kamu dianiaya oleh karena kebenaran. Kadang-kadang mungkin kita merasa dianiaya karena kebenaran yang kita pegang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, berbahagialah kamu. Ayat 2 mengatakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tangan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Nah, saudara-saudara, saya belajar bagaimana menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita. Itu 3% tadi yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup kita. Dengan mempercayai Allah bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, bahkan hidup mati kita pun ada di tangan Tuhan. Kalau maut tidak bisa menakutkan kita, apalagi yang bisa menakutkan kita? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku akan takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Pada siapakah aku akan gemetar? Nah, saudara-saudara semua, firman Tuhan seperti inilah yang harus kita pikirkan dalam hidup kita, untuk menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita, untuk menghadapi perkataan-perkataan yang mungkin tidak pernah kita sengaja pikirkan, tapi itu kadang-kadang masuk ke dalam pikiran kita, berbicara dalam hati kita, membuat kita tertekan, membuat kita merasa tidak berdaya, membuat kita mengabaikan tanggung jawab kita. Mari kita percaya bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mau hidup menurut jalan ditunjukkan. Ayat 2 dari Mazmur 128 juga mengatakan begini, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Ayat ini mengatakan bahwa ada jeripaya. Memang kita harus usahakan dalam hidup kita. Ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi tanggung jawab kita, saudara-saudara. Hari-hari ini saya belajar, saudara-saudara, ketika kita ada masalah, jangan kita tambahkan dengan penyakit yang saya sebut 5M, saudara. Malu. Ketika kita ada masalah, kita menjadi malu, kita menjadi minder, kita menjadi menutup diri. Masalah itu akan menjadi tambah besar. Masalah itu akan menjadi semakin kelihatan tambah besar, saudara-saudara. Yang kedua, masa bodoh, saudara. Banyak orang mengalami masalah-masalah yang sebenarnya kalau dia tidak masa bodoh, kalau dia mau belajar, kalau dia mau bertanya, dia akan mendapatkan jawaban. Tapi banyak orang masa bodoh, menjadi pasif. Banyak orang juga menjadi malas, saudara-saudara. Banyak orang mulai malas berpikir, malas mencari solusinya, malas mencari Tuhan, malas mencari jalan keluar, mencari solusi. Kita menjadi pasif, kita menjadi tidak inisiatif dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, jangan biarkan
masa bodoh, malas, malu itu menghalangi kita mencari jalan dari Tuhan yang kita harus lakukan. Kadang-kadang kita juga marah-marah, saudara, ya, atau kita hanya mutar-mutar, kita tidak pernah menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Saya menyadari bahwa memang ada hal-hal yang kita bisa tidak tahu, ada banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan dalam hidup kita. Hal itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Hal itu menjadi bagian Tuhan, menjadi rahasia Tuhan, menjadi iman kita kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tangan, kalau kita berjerih payah di dalam Tuhan, jerih payah kita pasti tidak akan sia-sia. Dan kita akan dibilang berbahagia, kita akan dibilang baik keadaanmu. Asal kita tidak malu, malas, masa bodoh, marah-marah, atau cuma mutar-mutar, saudara-saudara. Tapi kita datang mencari Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Apa yang kita tidak tahu, ketika kita belajar takut akan Tuhan, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Percayalah saudara-saudara, kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Banyak janji dalam Alkitab untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu laki. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan lebih daripada hidup kita sendiri, lebih daripada tubuh kita, lebih daripada uang, lebih daripada makan, minum, dan lebih daripada pakai apa yang kita mau pakai dan itu, lebih daripada itu kita semua mengutamakan Tuhan. Tahukah saudara-saudara, berkat itu bukan saja untuk berkat kita pribadi, tapi Mazmur 128 mengatakan berkat itu untuk istri kita, untuk anak kita, bahkan keturunan dari anak kita, bahkan atas bangsa kita. Damai Tuhan atas kita semua. Oh, ini adalah janji yang luar biasa. Ini adalah janji yang kita harus renungkan. Ini adalah janji Tuhan, anugerah Tuhan untuk masa depan kita yang kita boleh pegang dalam hidup kita. Dan Tuhan akan setia untuk membuat kita melihat janji ini terjadi dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih kekhawatiran dalam hidup kita. Kadang-kadang kita takut. Kita lebih takut kepada masa depan, karena kita tidak tahu Tuhan ada di depan kita. Mari kita kembali ke Matius 6. Matius 6 ayat 34 mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, hari-hari ini kebanyakan kita selalu memikirkan yang terlalu jauh dari hidup kita. Sedangkan tugas hari ini tidak kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Saudara-saudara semua, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mungkin hari ini Tuhan memang masih memberi petunjuk kepada kita untuk mengerjakan urusan hari ini. Mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita kerjakan dengan keras, dengan jerih payah yang terbaik. Kita menyerahkan hasilnya hari besok ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya sesuatu yang baik pasti Tuhan sediakan di depan kita. Ketika kita menghormati namanya, ketika kita menghormati jalan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, yang terutama selalu adalah sumber hidup kita. Siapa yang menjadi sumber hidup? Maka Tuhan, maka uang, maka manusia, maka diri kita sendiri. Kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan Yesus harus selalu menjadi sumber hidup kita, harus menjadi sandaran hidup kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari saudara-saudara,
Hari-hari ini bagaimana menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita. Mari kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran, pemikiran kita itu, perkataan-perkataan yang terus berbicara kepada diri kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan segala urusan, hal-hal yang kita tahu mungkin di luar kendali kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kalau itu bukan bagian kita, kalau itu bukan milik kita, biarlah itu dilepaskan dari hidup kita. Biarlah itu menjadi beban yang diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara semua, mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kami. Mari kita terus memperkatakan kepada diri kita, bahwa sungguh Tuhanlah yang memelihara kita. Saudara-saudara, mari kita tidak khawatir dengan apa yang harus kita kerjakan, sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Mungkin hari-hari ini ekonomi sulit, tapi Tuhan bilang kita tetap harus berjerih payah. Kita harus mengerjakan urusan kita, bisnis kita, kerjaan kita. Apapun caranya, baik secara online maupun offline. Apapun yang masih bisa kita kerjakan dengan tangan kita, mari kita kerjakan. Mari kita tidak memandang pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, bahkan kegagalan-kegagalan dalam hidup kita sebagai hambatan, saudara. Tapi sebagai sarana untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Biarlah semua pencobaan, ujian, kesulitan, kegagalan, kesukaran hari-hari ini bukan menjadi hambatan bagi kita untuk mempercayai anugerah Tuhan. Tapi biarlah itu menjadi sarana bagi kita untuk lebih mempercayai Tuhan, untuk lebih menyandarkan diri kita kepada Tuhan, untuk lebih mempercayakan diri kita kepada Tuhan, untuk lebih kita ingin menyelidiki jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita lebih ingin mencari tahu apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi potensi kita, apa yang menjadi talenta kita. Mungkin ada hal-hal yang belum kita kerjakan, mungkin masih banyak hal-hal yang kita belum kembangkan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menyadarkan kita bahwa ada bagian dari Tuhan, ada bagian untuk Tuhan, ada bagian Tuhan yang kerjakan, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan dengan tidak penuh kekhawatiran, dengan tidak ada stres, tapi kita mengerjakannya dengan rajin, dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, dengan penuh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Saudara-saudara semua, mari kita belajar bahwa menyerahkan diri kita kepada Tuhan itu adalah tanda kerendahan hati. Orang yang sombong adalah orang yang merasa diri mampu tanpa Tuhan, memiliki kemapanan tanpa Tuhan. Hari ini dunia digoncang balikkan, saudara-saudara. Hikmat manusia tidak berdaya menghadapi keadaan sekarang ini, saudara-saudara. Mungkin manusia sudah terlalu banyak memuja dirinya sendiri. Maka ketika ada pandemi corona ini, manusia banyak yang harus mengaku bahwa banyak yang dia tidak tahu, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, jangan biarkan ada kesombongan, ketidakpercayaan dalam diri kita pada anugerah Tuhan, janji Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini ya, semua keadaan sudah berubah. Mari kita juga berubah. Kita berubah menjadi lebih baik. Kita berubah menjadi orang yang lebih takut akan Tuhan, lebih menghormati jalan-jalan Tuhan, lebih mempercayai anugerah Tuhan daripada kekuatan kita sendiri. Kita belajar bagaimana menghadapi stres dalam hidup kita, bagaimana menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita. Saya percaya, saudara-saudara, ketika kita sudah mengalami yang namanya terlalu sakit, terlalu menderita, saya percaya kita rindu untuk berubah. Karena itu hari-hari ini, biar kita menjadi miskin di hadapan Allah. Kita semua menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, kita seringkali terperangkap dengan diri kita sendiri. Mari kita berubah, ya. Mari kita belajar lebih lagi. Mari kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu selalu cukup bagi kita untuk kita boleh berubah. Hari ini, saudara-saudara, mungkin yang saya sampaikan tidak bisa kita tangkap semua, tapi satu kerinduan saya,
Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mengkhawatirkan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mari kita mengkhawatirkan apa yang seharusnya kita harus lakukan, tapi kita tidak mau lakukan karena kita sudah terlalu banyak khawatir, terlalu banyak stres dalam hidup. Mari perbaiki mesbah kita di hadapan Tuhan. Mari kita atur cara berpikir kita. Mari kita atur emosi kita. Mari kita jaga badan kita. Mari kita buat sehat badan kita. Mari kita atur rumah tangga kita. Mari kita atur hubungan kita satu sama lain dalam keluarga kita. Mari kita atur persahabatan kita. Mari kita atur pergaulan kita yang baik. Dan mari kita atur pekerjaan kita. Mungkin hari-hari ini banyak pekerjaan yang harus berubah. Banyak paradigma cara berpikir untuk mengerjakan pekerjaan yang harus berubah. Mungkin ada teknik-teknik yang harus berubah. Mari kita belajar. Dan mari kita mengatur keuangan. Mari kita mengatur segala sesuatu benda-benda di sekitar kita. Ketika kita mengaturnya dengan benar, saya percaya ada kebahagiaan, ada berkat Tuhan yang kita boleh nikmati hari demi hari. Amin. Mari saudara-saudara semua, saya percaya hanya Tuhanlah yang boleh menjadi penghiburan kita. Kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Hanya ada Dia. Hanya Dia yang menjadi sandaran kita. Hanya Dia yang menjadi perlindungan kita. Hanya Dia menjadi sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk menghadapi kehidupan ini. Mari jangan khawatir akan hidup ini. Jangan gelisah. Jangan cemas yang berlebihan. Mari kerjakan apa yang kita bisa kerjakan bersama dengan Tuhan. Mari kita saling tolong menolong. Mari kita mempercayai anugerah Tuhan untuk masa depan kita juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami berdoa supaya kami lebih lagi menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami mau kembali kepada sumber hidup kami. Kami mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, ampuni kami kalau kami seringkali tidak mempercayai anugerah-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami seringkali juga mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menangani perkara-perkara kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kami hari ini menyadari memang ada hal yang kami harus lakukan dalam hidup kami. Apa yang menjadi tanggung jawab kami. Tapi kami tahu itu tidak pernah lepas dari anugerah-Mu. Biarkan kami selalu mengandalkan Kau. Berkati umat-Mu. Berkati kami semua. Supaya kami boleh hidup berbahagia karena Engkau saja. Kami mau buktikan, mau berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup di jalan Tuhan, yang akan memakan hasil jerih payah tangannya, dan keluarga kami akan berbahagia. Banyak orang akan berbahagia, keturunan kami akan berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Engkau. Berkati kami semua, kami menghormati Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita semua diberkati, amin saudara. Kini tiba saat yang kita memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kini kami siapkan Tuhan Yesus persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku
kita tutup ibadah kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh kasih-Mu besar Tuhan buat setiap daripada kami ya Bapak. Kau yang teramat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau yang terus penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu yang terus melembutkan setiap hati kami yang keras ya Tuhan. Biar Kau yang terus melembutkan kami Tuhan. Lembutkan setiap hati kami yang keras itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami materaikan Tuhan setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah kami dengar Tuhan malam ini Tuhan. Tuhan, biar kami materaikan dengan kuasa darah anak domba Allah. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan, biar itu yang mengubahkan hidup setiap daripada kami Tuhan. Itu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Itu yang membentuk hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau ajar kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa mengaplikasikan Tuhan setiap firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu yang memperlengkapi kami Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami Tuhan Yesus. Apa yang sungguh harus kami lakukan hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sungguh rencana-Mu indah bagi setiap daripada kami Tuhan. Kehendak-Mu baik bagi kami Tuhan. Bahkan rancangan-rancangan-Mu itu sempurna bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jalan-jalan-Mu ada yang terbaik bagi setiap daripada kami Tuhan. Biar Kau yang terus menuntun kami ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan, selangkah demi selangkah ya Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan. Biar kami boleh terus berpegang pada tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat yang terbaik Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar Kau yang berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati dalam pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, dengan takut akan Kau, biar itu semuanya Kau buat berhasil ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik ya Tuhan buat setiap umat-Mu yang menonton ibadah PPW Night ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan usaha bisnis mereka Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan, hari-hari ini mereka boleh terus berpegang kepadamu Tuhan. Bahkan biar setiap hal yang mereka kerjakan dengan takut akan Kau Tuhan, biar Kau buat berhasil ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Tuhan, biar Kau yang berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Kau yang berkati Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Setiap kota-kotanya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bahkan biar Kau nyatakan Tuhan Yesus, nyatakan lebih lagi Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Sungguh biar Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, biar kesembuhan itu boleh terjadi Tuhan Yesus. Kesembuhan itu sungguh boleh terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan pemulihan itu Tuhan, pemulihan atas bangsa kami juga itu boleh terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap otoritas yang Kau taruh di atas kami ya Tuhan. Tuhan, buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Tuhan, beserta keempat wakilnya Tuhan. Bahkan buat gembala rayon kami Tuhan, Pak Samuel Gunawan. Buat gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, yang kami kasihi ya Tuhan Yesus. Pak Agustinus Tuhan, dan juga wakilnya Kau Budi Tuhan. Biar Kau berkati mereka ya Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik juga untuk mereka ya Tuhan. Biar Kau yang berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Biar Kau terus pakai mereka ya Tuhan. Pakai mereka dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Biar lewat hidup mereka Tuhan, sungguh gereja-Mu boleh terus bergerak ya Tuhan. Boleh bergerak menuju penggenapan visi yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, biar Kau tutup bungkus mereka semua Tuhan, dengan setiap orang-orang yang bertalian darah dengan mereka Tuhan. Keluarga mereka Tuhan, Kau tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar Kau berikan kesehatan yang baru Tuhan. Kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan berikan mereka Tuhan hati yang dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan, yang penuh sukacita surgawi itu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, sungguh perlindungan darah-Mu itu sempurna Tuhan atas setiap daripada mereka ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kami Jakarta ya Tuhan. Tuhan, kami perkatakan ya Bapa, kota kami Jakarta ini adalah kota yang aman Tuhan. Kota yang damai ya Tuhan Yesus. Bahkan kota yang penuh dengan kesejahteraan yang daripada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, biar Kau pakai kota kami ya Tuhan. Kota kami Jakarta ini Tuhan Yesus boleh menjadi satu contoh yang baik Tuhan bagi kota-kota yang lain yang ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Bahkan biar Kau bangkitkan Tuhan. Bangkitkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di kota ini ya Tuhan Yesus. Bangkitkan setiap pengusaha-pengusaha-Mu Tuhan yang takut akan Kau. Setiap bendahara-bendahara-Mu Tuhan, Kau bangkitkan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau pakai kami Tuhan. Pakai setiap daripada kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk kami sungguh boleh menjadi berkat Tuhan bagi kota ini Tuhan. Bahkan bagi bangsa ini ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan yang di bangsa kami Tuhan Yesus. Dari
Mulai dari presiden kami Tuhan, wakil presiden Tuhan, bahkan seluruh kabinet kerjanya Tuhan, pemerintahan pusat ya Tuhan, pemerintahan daerah yang ada Tuhan Yesus, gubernur Tuhan, bahkan sampai yang terkecil Tuhan, RT RW Tuhan, Tuhan Kau berkati Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik untuk mereka Tuhan Yesus, kami lepaskan juga Tuhan roh takut akan Kau atas mereka Tuhan, biar mereka boleh bekerja Tuhan, melayani bangsa ini dengan takut akan Kau ya Tuhan, dan biar Kau pakai mereka Tuhan, pakai mereka dahsyat dan ajaib Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan, biar lewat mereka sungguh ya Tuhan, mereka boleh menjadi satu perpanjangan tangan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan, yang tidak pernah terlambat Tuhan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan, lewat setiap program-program yang ada Tuhan Yesus yang sudah mereka buat ya Tuhan, Tuhan biar itu sungguh boleh tepat sasaran ya Tuhan, itu boleh sungguh tepat sasaran kepada setiap orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini Tuhan, biar sungguh Tuhan, biar gak ada satupun Tuhan hari-hari ini yang berkekurangan, tapi biar semuanya itu boleh berkecukupan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat presiden kami secara khusus ya Tuhan, kalau segala keputusannya Tuhan atas bangsa ini ada berasal dari Dia ya Tuhan, berasal dari beliau ya Bapa. Tuhan, biar Kau beri dia hikmat-Mu ya Bapa, beri dia ide-ide yang kreatif yang daripada-Mu Tuhan Yesus untuk seluruh kabinet kerjanya Tuhan. Tuhan, biar Kau pakai mereka dahsyat dan ajaib Tuhan, Kau berikan kesehatan yang terbaik untuk mereka Tuhan, biar Kau yang tuntun mereka Tuhan, apa yang sungguh harus mereka lakukan hari-hari ini Tuhan, untuk membangun bangsa ini Tuhan, untuk menjadikan bangsa ini semakin hari menjadi semakin lebih baik ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapa, Kau teramat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang hari ini Tuhan Yesus yang terlibat melayani dalam ibadah PPW Night ini Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik untuk mereka ya Tuhan, biar Kau berkati setiap daripada mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik ya Tuhan, Kau teramat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk terima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.